Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nintias, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Ponorogo tingkat 1A dengan NIM 17250200101. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi halusinasi pada gangguan jiwa untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian, klasifikasi, etiologi, tanda gejala, dan cara pencegahan. Yang pertama, pengertian halusinasi. Halusinasi adalah responden pengalaman sensorik yang salah. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa yang dimana klien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan. Menurut Damayanti 2008. Klasifikasi halusinasi terbagi menjadi 10. Yang pertama, halusinasi penglihatan. Yang kedua, halusinasi pendengaran. Yang ketiga, halusinasi pencium. Yang keempat, halusinasi pengecap. Yang kelima, halusinasi peraba. Yang keenam, halusinasi kinestetik. Yang ketujuh, halusinasi visceral. Yang kedelapan, halusinasi hipnagogik. Yang kesembilan, halusinasi hipnopompik. Yang kesepuluh, halusinasi histerik. Yang pertama, halusinasi penglihatan atau visual optik adalah suatu persepsi yang salah pada pandangan. Isi dari halusinasi dapat apa saja seperti bentuk, warna, dan kilatan cahaya. Tetapi, biasanya orang atau tokoh-tokoh seperti manusia. Misalnya, seseorang merasa ada orang yang berdiri di belakangnya meskipun tidak ada siapa-siapa. Terkadang, seseorang mungkin mengalami persepsi yang salah dari satu tokoh yang berkaitan dengan agama atau seperti setan. Yang kedua, halusinasi pendengaran atau auditif akustik adalah jenis halusinasi yang menunjukkan persepsi yang salah satunya ada dari bunyi, musik, kebisingan, atau suara. Mendengar suara-suara yang tidak stimulus, pendengarannya adalah jenis yang paling umum dari halusinasi audio pada pendengaran gangguan mental. Suara dapat didengar baik di dalam atau di luar kepala seseorang dan umumnya dianggap lebih parah ketika hal itu datang dari luar kepala. Suara biasanya berupa suara wanita atau pria, yang akrab atau tidak akrab, dan yang berupa kritikan atau pujian. Yang ketiga, halusinasi pencium atau olfaktorik. Halusinasi ini melibatkan berbagai macam bau yang tidak ada. Bau ini biasanya tidak menyenangkan seperti bau muntah, urin, feses, asap, atau daging yang membusuk. Kondisi ini sering juga disebut sebagai pantosmia dan dapat diakibatkan dengan adanya kerusakan saraf di bagian penciuman. Kerusakan mungkin disebabkan oleh virus, trauma, tumor otak, atau paparan zat-zat beracun dan obat-obatan. Pantosmia ini juga disebabkan oleh epilepsi. Yang keempat, halusinasi pengecap atau gustatorik adalah sebuah persepsi yang salah mengenai rasa. Biasanya pengalaman ini tidak menyenangkan. Misalnya, seorang individu mungkin mengeluh telah mengecap rasa logam secara terus-menerus. Jenis halusinasi ini sering terlihat di beberapa gangguan medis, seperti epilepsi. Yang kelima, halusinasi peraba atau taktil adalah sebuah persepsi atau sensasi palsu terhadap sentuhan atau sesuatu yang terjadi di dalam atau pada tubuh. Halusinasi sentuhan ini umumnya merasa seperti ada sesuatu yang merangkak di bawah atau pada kulit. Contoh lain termasuk perasaan tersetrum pada tubuh, atau merasa disentuh orang lain tetapi sebenarnya tidak ada orang lain di sekitar kita. Sensasi fisik yang berasal dari gangguan medis. Yang keenam, halusinasi kinestetik adalah merasa badannya bergerak dalam sebuah ruangan atau anggota badannya bergerak. Yang ketujuh, halusinasi visceral. Perasaan tertentu timbul di dalam tubuhnya. Yang kedelapan, halusinasi hipnagogik. Pada seseorang yang normal, tepat sebelum tertidur atau persepsi sensorik bekerjanya salah. Yang kesembilan, halusinasi hipnopompik. Sama dengan halusinasi hipnagogik, tetapi terjadi tepat sebelum terbangun atau tidak tidur sama sekali.
Di samping itu, ada pula pengalaman halusinasi torik dalam impinya yang normal. 10. Halusinasi histerik. Timbul pada neurosa histerik karena konflik emosional. Tanda dan gejala halusinasi. Yang pertama, bicara, senyum, dan ketawa sendiri. Yang kedua, menggerakkan bibir tanpa suara, pergerakan mata yang cepat, dan respon verbal yang lambat. Yang ketiga, menarik diri dari orang lain dan berusaha untuk menghindari diri dari orang lain. Yang keempat, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan keadaan yang tidak nyata. Yang kelima, terjadi peningkatan denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Yang keenam, perhatian dengan lingkungan yang kurang atau beberapa detik dan berkonsentrasi dengan pengalaman sensorinya. Yang ketujuh, curiga, bermusuhan, merusak diri sendiri dan orang lain serta lingkungannya, serta merasa takut. Yang kedelapan, sulit berhubungan dengan orang lain. Yang kesembilan, ekspresi muka tegang, mudah tersinggung, jengkel, dan marah. Yang kesepuluh, tidak mampu mengikuti perintah dari perawat. Yang kesebelas, tampak tremor dan berkeringat. Etiologi halusinasi. Yang pertama, faktor predisposisi. Faktor predisposisi merupakan faktor resiko yang mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dapat dibangkitkan oleh individu untuk mengatasi stres. Diperoleh baik dari klien maupun keluarga. Faktor predisposisi dapat meliputi yang pertama, faktor perkembangan, yang kedua, faktor sosiokultural, yang ketiga, faktor biokimia, yang keempat, faktor psikologi, dan yang kelima, faktor genetika gen. Yang pertama, faktor perkembangan adalah jika tugas perkembangannya mengalami hambatan dan hubungan intrapersonal terganggu, maka individu akan mengalami stres dan kecemasan. Yang kedua, faktor sosiokultural. Berbagai faktor di masyarakat dapat menyebabkan seseorang merasa disingkirkan sehingga orang tersebut merasa kesepian di lingkungan yang membesarkannya. Faktor biokimia mempunyai pengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa jika seseorang mengalami stres yang berlebihan. Maka di dalam tubuhnya dihasilkan zat yang bersifat halusinogenik neurokimia seperti bufofen dan dimetraferes atau DMP. Faktor psikologi. Hubungan intrapersonal yang tidak harmonis serta adanya peran ganda bertentangan yang sering diterima oleh seseorang mengakibatkan stres dan kecemasan yang tinggi dan berakhir pada gangguan orientasi realitas. Yang kelima, faktor gen. Penelitian menunjukkan bahwa anak sehat yang diasuh oleh orang tua cenderung mengalami skizofrenia. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor keluarga menunjukkan hubungan yang sangat berpengaruh pada penyakit ini. 2. Faktor presipitasi, yaitu stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai tantangan, ancaman, dan tuntutan yang memerlukan energi ekstra untuk menghadapinya. Adanya rangsangan dari lingkungan seperti partisipasi klien dalam kelompok, terlalu lama tidak diajak komunikasi, objek yang ada di lingkungan, dan juga suasana sepi atau rasa terisolasi, sehingga menjadi pencetus terjadinya halusinasi. Hal tersebut dapat meningkatkan stres dan kecemasan yang merangsang tubuh mengeluarkan zat halusinogenik. Pencegahan halusinasi. Yang pertama, hindari melakukan aktivitas yang melampaui ambang ketahanan diri. Yang kedua, jangan menyimpan dendam atau sakit hati karena dapat merusak jiwa sendiri. Yang ketiga, menghindari ketergantungan terhadap alkohol. Yang keempat, cari kesibukan yang positif. Yang kelima, jangan biarkan diri hanyut dalam lamunan tak menentu. Yang keenam, bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Yang ketujuh, mendengarkan musik. Dan yang terakhir, membaca dan menulis. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.